Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Faradika Putri Bastian, NIT 202042113, Prodi, Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan peralatan operasi KRDH. Yang pertama, apa itu KRDH? KRDH kepanjangan dari Kereta Rel Diesel Hidrolik. KRDH merupakan kereta yang dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga diesel dengan transmisi hidrolik. Pengoperasian KRDH berawal dari persiapan administrasi umum dan administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH hidup, melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas yang disesuaikan dengan standar ketetapan. Selanjutnya di sini saya menampilkan gambar meja pelayanan KRDH. Dalam meja pelayanan ini terbagi atas 5 segmen atau 5 kelompok yang mana pada setiap kelompoknya digambarkan dengan lingkaran merah dan dikodekan dengan A, B, C, D, dan E. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut, di sini saya menambahkan keterangan yang mana pada bagian A merupakan master control atau pengendali utama. Dalam pengendali utama ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada master handle atau tuas untuk mengendalikan power dan pengereman atau brake. Yang kedua ada reverser handle untuk mengendalikan KRDH maju atau mundur. Yang ketiga ada key switch atau pengunci dari master control sendiri untuk dapat dioperasikan. Yang kedua atau B, peralatan pengereman. Yang pertama ada pengereman udara, yang kedua ada pengereman hidrodinamik. Pada bagian C merupakan meteran-meteran, pada bagian D merupakan lampu indikator, dan bagian E merupakan tombol dan switch. Selanjutnya, di sini saya melampirkan terkait dengan beberapa topik yang akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Yang pertama ada peralatan utama, yang kedua ada peralatan pengereman, yang ketiga ada meteran, yang keempat ada lampu indikator, dan yang kelima ada saklar dan switch. Baik, kita akan menuju pada topik pertama, yaitu peralatan umum atau utama. Di sini saya menampilkan gambar terkait dengan master control. Yang tadi sebelumnya sudah terdapat pada gambar yang pertama. Di sini saya jelaskan kembali master control ini sebagai pengendali utama, yang mana terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ini ada key switch master control, yakni tempat untuk memasukkan atau on-off-kan kunci saat master control akan dipergunakan. Yang kedua ada traction demand command, yang mana tuas ini merupakan tuas yang besar ini, kita bisa mengatur power dan brake. Pada tuas tersebut juga kita bisa mengoperasikan deadman di bagian atas ini dengan cara ditekan menggunakan tangan. Selanjutnya ada FR command, yang mana FR command ini merupakan tuas untuk pengendali arah, F forward untuk maju, R reverser untuk mundur, dan diantaranya ada netral. Selanjutnya, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan terkait dengan master control yang pada gambar sebelumnya saya tampilkan, yakni penjelasannya key switch master control, kunci utama untuk mengoperasikan master control yang harus diaktifkan sebelum melakukan segala perintah pada komponen yang ada pada master control. FR command merupakan komponen pada master control untuk menjalankan perintah maju F, netral, dan mundur R.
Selanjutnya, traction demand command. Komponen pada master control yang digunakan untuk melakukan perintah tenaga dengan 4 tingkatan. Arah maju, netral, dan perintah pengereman dengan 6 tingkatan, ditambah 1 emergency brake arah mundur. Jadi di sini pada perintah tenaga atau power ini terbagi atas 4 tingkatan yang ditandai dengan simbol P1, P2, P3, dan P4. Kemudian ada netral dan dilanjutkan ke arah bawah atau mundur ini dengan brake atau pengereman yang disimbolkan dengan B1, B2, B3 sampai B6, ditambah yang terakhir ada B7 atau emergency brake. Selanjutnya kita beralih ke topik yang kedua, ada peralatan pengereman. Di sini peralatan pengereman terbagi atas automatic brake valve atau gagang pengereman udara dan emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Pada automatic brake valve ini terbagi lagi atas posisi pengisian atau filling, posisi jalan atau running, posisi netral, lap atau netral, posisi pengereman atau application, posisi pengereman darurat atau emergency. Pada automatic brake valve atau gagang pengereman udara yang pertama ada posisi pengisian atau filling. Di mana posisi ini dapat digunakan dengan menggerakkan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam sampai habis. Artinya ini diputar dengan berlawanan arah jarum jam hingga tidak bisa diputar lagi. Posisi ini digunakan ketika KRDH hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman hingga BP5 bar atau brake pad. Yang kedua ada posisi jalan atau running. Posisi ini digunakan pada saat KRDH berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Selanjutnya ada posisi netral atau lap. Posisi ini katup main reservoir dan brake pad tertutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Posisi ini biasa digunakan apabila kabin tidak dioperasikan atau ditinggal. Kemudian yang keempat ada posisi pengereman atau application. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Dan yang kelima ada posisi pengereman darurat atau emergency. Pengereman darurat digunakan ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Pengereman darurat bisa terjadi melalui beberapa peralatan, yaitu yang pertama ada gagang pengereman udara atau automatic brake, yang kedua ada deadman device, yang ketiga ada katup darurat. Maksudnya di sini pada gagang pengereman udara atau automatic brake. Ketika gagang pengereman tersebut dipergunakan, maka terjadi emergency brake secara otomatis atau yang telah terintegrasi. Selanjutnya, deadman device artinya pada saat tombol deadman tidak dioperasikan, maka akan terjadi pengereman darurat atau emergency brake secara otomatis karena pada sistemnya ini adalah interlocking, jadi saling berkaitan. Yang ketiga ada katup darurat, yang mana ketika katup ini dipergunakan maka akan terjadi secara otomatis pengereman darurat atau emergency brake. Selanjutnya, emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Di sini ada katup darurat atau emergency valve. Untuk mengerjakan peralatan ini, gerakan gagang katup darurat berlawanan arah jarum jam. Dengan mengerjakan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat dan kereta juga akan berhenti secara cepat. Jadi ini digunakan pada saat atau keadaan darurat. Dan kereta dapat menyesuaikan dengan berhenti secara cepat. Selanjutnya ada katup darurat pada ruang penumpang. Terletak pada ruang penumpang yang jika digunakan, maka akan terintegrasi pada sistem pengereman. Selanjutnya ada
pengereman hidrodinamik atau hidrodinamik brake. Hidrodinamik ini menjadi satu pada master control. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada master control, jika tuas tenaga ini diarahkan ke bawah, maka fungsi tuasnya adalah sebagai pengereman, yang mana terbagi menjadi 7 bagian, 6 bagian tingkatan pengereman, dan 1 bagian emergency brake. Dengan cara tuas diarahkan ke bawah dan dikodekan dengan B1, B2 hingga B7 atau emergency brake. Selanjutnya ada parking brake. Jenis pengereman parkir adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Pada saat KRDH hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara sehingga menekan pegas pada tread brake, sehingga blok rem terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas. Akan tetapi bila rem parkir dikerjakan, udara yang ada pada silinder rem terbuang sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem menekan roda dan berakibat rem bekerja. Ini saya lampirkan terkait dengan gambar. Yang pertama ada tread brake dengan rem parkir. Sistemnya adalah tekanan udara masuk silinder dan akan menekan roda kereta hingga rem terlepas. Selanjutnya, gambar kedua ini merupakan tread brake tanpa rem parkir. Lanjut, pada topik ketiga ada meteran. Meteran yang pertama ini merupakan MR dan BP. Yang pertama ada MR atau main reservoir. Main reservoir ini merupakan tekanan udara pada tangki utama. Tekanan udara pada main reservoir dapat dilihat pada manometer di bawah yang ditunjukkan pada jarum warna merah. Penunjukan tekanan udara main reservoir berkisar pada 7 bar sampai 8,5 bar. Selalu naik turun karena adanya pengaturan tekanan dari governor kompresor. Selanjutnya ada tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pad. Tekanan udara pada brake pad ditunjukkan pada jarum warna putih, menunjukkan tekanan udara brake pad 5 bar. Pada saat brake valve pada posisi rilis dan tekanan pada brake pad akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Jadi brake pad ini ketika dilakukan pengereman maka jarumnya akan berkurang atau turun menjadi kurang dari 5 bar. Yang mana 5 bar ini menjadi posisi normal dari brake pad. Sedangkan main reservoir ini berkebalikan dengan brake pad, yang mana ketika dilakukan pengereman, jarum main reservoir akan naik atau bertambah. Selanjutnya ada brake cylinder dan voltmeter. Brake cylinder ini merupakan tekanan udara pada silinder rem. Tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam, penunjukan tekanan udara silinder rem sebesar 0 bar pada saat brake valve pada posisi rilis dan maksimum sebesar 3,2 bar ketika pengereman dikerjakan. Jadi pada posisi normal ini kan tidak terjadi tekanan udara pada silinder rem, maka posisinya adalah 0. Dan ketika terjadi pengereman, maka jarumnya akan bergerak dan maksimum pergerakan jarum ini adalah 3,2 bar. Selanjutnya, ada meteran tegangan listrik atau voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan voltmeter ini mempunyai range sampai dengan 400 volt. Jadi jika kereta ini baru dinyalakan, maka voltmeter akan menunjukkan di angka 0 dan kemudian akan bergerak naik seiring dengan bertambahnya tenaga yang dihasilkan oleh engine dari kereta itu sendiri. Selanjutnya ada meteran arus listrik atau ampermeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator
Penunjukan ampere meter ini mempunyai range sampai dengan 100 volt. Selanjutnya ada meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Dan meteran yang terakhir ada speedometer atau penunjuk kecepatan dari KRDH. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Selanjutnya saya akan beralih pada topik keempat, yaitu lampu indikator. Di sini saya melampirkan gambar terkait dengan lampu indikator, yang mana lampu-lampu ini akan menyala ketika masing-masing kan memiliki fungsi atau nama dari lampu ini. Jika misal dimnya menyala, maka indikator dari dim ini akan menyala. Lampu ini memberi peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut di bawah bekerja. Peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain adalah pintu kanan buka, pintu kiri buka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja, master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, rem, parkir kerja, treatment kerja, engine mati. Selanjutnya saya akan beralih ke topik yang terakhir, yakni saklar dan switch atau tombol. Di sini saya melampirkan gambar saklar dan tombol, yang mana gambar dengan berwarna hitam ini merupakan saklar. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 saklar berbentuk kotak dan 3 saklar yang bisa diputar. Selanjutnya ada tombol, terdapat 4 tombol hijau, 2 tombol merah, dan 3 tombol hitam. Pada gambar tersebut dijelaskan ada beberapa tombol untuk mengerjakan perintah. Beberapa perintah tersebut antara lain yang pertama ada saklar lampu. Saklar lampu ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu antara lain penerangan ruang penumpang, penerangan kabin masinis, lampu sorot. Yang kedua ada tombol pembersih kaca yang mana terbagi atas tombol wiper, tombol washer. Yang ketiga ada tombol pintu, yakni pintu kiri dan pintu kanan. Yang keempat ada tombol footstep, yakni footstep kiri dan footstep kanan. Yang kelima tombol klakson, 6 tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, 7 tombol pengatur suhu udara atau AC, 8 tombol engine start, 9 tombol engine stop, 10 tombol reset, 11 tombol baterai, 12 tombol lampu semboyan. Saya kira slide ini menjadi bagian terakhir dari paparan yang saya lakukan. Mudah-mudahan paparan ini dapat berfungsi untuk saya dan rekan-rekan yang melihat paparan ini. Izin Pak, sekian paparan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.